dia maling barangnya maling gitu. Gitu. Nah, tabuk kepalanya. Selamat pagi banget dari New Delhi. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Salah satu hal yang paling menarik dan paling terkenal dari orang India adalah kemampuan mereka dalam berdagang. Nah, hal ini dibuktikan dari bagaimana para orang India, mereka datang ke Indonesia dan kebanyakan mereka itu berdagang. Nggak cuma orang Chinese saja. Di berbagai belahan dunia manapun juga orang India terkenal sebagai seorang pedagang di sini. Nah, berbicara masalah kemampuan berdagang, hari ini aku lagi ada di Chor Bazaar, atau lebih dikenal sebagai pasar maling atau pasar pencuri terbesar di India. Ini jam 5 pagi banget. Aku tadi naik bis dari Aligarh pukul 2 pagi dan baru sampai pukul 5 pagi di Chor Bazaar hari ini. Nah, kali ini aku bakal ngajak teman-teman masuk ke Chor Bazaar. Nah, ada apa sih di Chor Bazaar? Chor Bazaar tuh banyak hal lah yang kita bisa temukan. Salah satunya adalah ada kamera yang dia itu original tapi harganya murah banget, ya kan? Dan bahkan kalian nggak perlu nawar karena udah bener-bener murah. Tapi yang nggak ada garansi lah. Kamera bekas, kamera yang refurbished, kamera yang ya pokoknya semua barang-barang yang hasil curian lah. Ada pakaian, ada pokoknya macam-macam. Nanti kita bakal masuk ke sana dan lihat bagaimana kemeriahannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus pagi-pagi? Karena ini adalah jam bukanya. Jadi jam dimana mereka pada mulai gelar lapak dan mereka bukanya hanya hari Minggu aja. Jadi kenapa aku jam 5 pagi? Biar aku lihat barang-barang yang fresh baru mereka buka, biar nggak kehabisan sama pelanggan lain. Kita taruh tas di depan karena namanya di pasar pencuri, barangkali ada pencurinya di pasar pencuri gitu loh. Jadi jaga-jaga. Oke, calo. Nah, kalau dilihat mereka tuh posisi dagangnya tuh random banget. Jadi nggak ada distrik-distrik yang misal di bagian gang sini jualan apa, gang sini jualan apa, ini nggak ada. Semua random. Kayak misal di sini ada baju, sebelahku tuh ada baju. Nah, di sebelah sana tuh ada orang jualan powerbank gitu-gitu lah. Dan semuanya ini barang colongan semua. Barang bekas gitu loh. Nah, aku nggak tahu caranya gimana mereka punya baju colongan. Feelingku sih mereka ngambil di jemuran gitu. Dan tadi aku udah sempet tanya harga pakaiannya berapa. Mereka bandrol cuma Rp10.000. Rp10.000 tuh 50 rupiah lah. Ini ada orang jualan dumbbell. Rame lah. Coba kita jalan ke depan sana. Sepertinya ada yang di sana nih. Aku nggak tahu kenapa mereka pakai lampu warna biru gitu loh. Ini gimana konsepnya orang jualan sampo pakai gerobak begini? Itu sampo itu. Nah, di sini agak kosong ya. Dia agak kosong. Ini sebenarnya pasar maling terbesar di India karena mereka ini jual produk maling semua. Bener-bener nyolong. Nggak ada apa-apa di sini. Tapi sebelah sana, itu tuh ada tuh. Nah, lihat nih, orang jualan sepatu. Nah, itu ada orang jualan sepatu. Aku yakin sepatunya hasil nyolong juga tuh. Kayaknya habis pas lagi orang Jumatan kan ada yang nggak sadar diambil sepatunya, gitu. Sendal sepatu gitu lah. Jadi Chor Bazaar ini memang terkenal sebagai pusatnya produk dari maling gitu. Kebanyakan yang dijadikan sumber itu ya sepatu ini sih. Jadi kalau teman-teman paham brand merek-merek gitu, teman-teman bisa berburu di sini gitu. Karena bisa jadi yang mereka maling itu adalah barang-barang yang bermerek tapi mereka nggak tahu gitu, dan dijual harganya murah. Ini mereka lagi mendistribusikan barang dagangannya.
Jadi ada orang jualan laptop juga. Laptopnya sebenarnya model lama sih. Ya itulah. Bayangin jual laptop kayak jual kacang. Nah ini jual pretelan aksesoris nih. Nah, ada istilah menarik yang terkenal di kalangan orang-orang India tentang Chor Bazaar ini. Salah satunya adalah tentang jika kamu kehilangan barang di New Delhi atau di Delhi, maka bisa langsung ke sini aja gitu untuk mencari barang itu kembali gitu. Karena ada kemungkinan besar pasti di sini barangnya kalau kehilangan. Ada maling yang ketahuan. Ini ada maling yang ketahuan. Jadi dia maling barangnya maling gitu. Gitu. Nah, tabuk kepalanya. Jadi agak kocak ya. Seperti yang tadi aku bilang di awal bahwasanya ketika teman-teman mengunjungi Chor Bazaar atau pasar maling ini yang deket banget sama Jama Masjid itu, di sananya itu udah pasar maling. Hati-hati. Ketika tas ini harus taruh di depan. Kenapa? Jangankan kita nih yang bukan maling. Mereka yang jual barang maling aja tadi dimaling kan sama orang lain. Bahaya banget sebenarnya. Kemungkinan besar mereka bakal maling-maling lagi di situ. Itu yang menjadi ketakutan kadang ketika kita mengunjungi Chor Bazaar atau pasar maling. Begitulah, jadi agak aneh. Barang maling dimaling gitu kan, barang setan dimakan setan kayak gitu. Tapi nggak tahu gimana sih hukumnya kalau kita ini sebagai orang Islam mungkin, atau mungkin dari agama lain juga boleh. Kita tuh membeli barang yang hasil dari curian. Itu hukumnya gimana? Boleh atau enggak? Tadi aku planningnya pengen beli HP karena aku punya kartu Indonesia yang aku selalu pakai gitu loh. Tapi ya sudahlah, nanti aku putuskan untuk beli di counter aja biasa. Nggak usah nunggu-nunggu di sana lah gitu. Ini suasana Jama Masjid hari ini. Padahal pagi banget. Ini terlalu pagi. Sayang aku pakai celana pendek jadi nggak bisa masuk ke sana karena itu kan masjid ya. Ini kalau udah agak pagian jam 9 udah ramai nih pasti. Kocak, sumpah kocak tadi itu. Nggak tahu tadi footage-nya kelihatan nggak ya. Dia dikeplak kepalanya itu. Jadi ketahuan maling, dikejar, diambil barangnya, pukul kepalanya, pok kayak gitu. Begitulah, kocak banget. Coba kita muter-muter lagi. Hal yang makin keren adalah ketika matahari mulai memunculkan sinarnya, ya, pasarnya malah tambah rame gitu. Tambah rame banget. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri kok nih. Nah, itu udah orang-orang semua itu. Orang-orang pada berburu barang-barang murah, barang-barang hasil malingan gitu lah. Dan aku pun belum menemukan kamera yang aku cari, dan aku juga belum menemukan orang yang jual kamera. Apakah nanti agak siangan dikit baru nemu, ya juga kurang tahu. Itu orang semua tuh nyari barang. Nah, itu ada orang jual sepatu. Kayaknya orang Jumatan dimaling sepatu sendalnya tuh. Orang lagi Jumatan dimaling sepatu sendalnya. Ramai betul nih di sini. Ya kan? Nah, kalau teman-teman dari tadi kayak misalnya ngelihat burung-burung terbang gitu, atau hewan-hewan yang ada di India, kenapa mereka itu banyak banget? Karena orang India tuh nggak punya sense atau jiwa berburu gitu loh, nggak kayak di Indonesia. Jadi memang di India itu ada undang-undang untuk perlindungan hewan,
Kayak mungkin teman-teman masih sering lihat kayak anjing, sapi atau apa dan lain-lainnya yang dia itu masih liar di India. Itu masih sering kelihatan lah di sini. Karena itu nggak ada desain di orang India untuk berburu. Jadi wajar aja itu ada burung elang, burung ini, burung itu tuh masih banyak di sini. Kalau di Indonesia udah dijual di pasar hewan pasti itu. Halo ya. Ada yang nyapa. Kita coba saw ke depan. Nah, tapi memang yang tuh ada tas tuh ya. Tapi memang mayoritasi dari sektor perdagangan yang ada di Chor Bazaar atau di Pasar Maling ini adalah jenis-jenis kayak sepatu gitu, tas. Tapi paling banyak sepatu sendal sih. Dia paling banyak, paling mendominasi. Atau mungkin karena paling mudah dimaling atau nggak tahu. Aku lihat ada juga pakaian kayak gitu. Aku lihat di internet katanya ada orang jual kayak kamera gitu ya, tapi nggak tahu di sebelah mana karena mereka terlalu random banget. Nah ini nih ada charger. Ada orang jual charger, headset, bener-bener ada orang jual botol. Nah, jadi barang-barang yang dijual itu random banget gitu, bener-bener random. Apa aja yang bisa jadi duit dijual sama mereka. Sekarang jam berapa sih? Aku kurang tahu deh. Harusnya aku paham. Malesnya banget sama orang sini tuh baru lihat kamera kecil pada kayak orang baru pertama kali lihat kamera. Oke, jadi kita berhasil keluar dari kerumunan dan kita udah ada di ujung jalan. Setelah di ujung jalan ini, sorry. Nah, setelah di ujung jalan ini aku hanya butuh untuk cari dari ATM karena nggak punya duit coy. Tapi yang bener juga sih, dari tadi kan aku harap bahwasanya aku bakal menemukan orang jual HP sama orang jual kamera ya. Tapi belinya gimana, orang kakak punya duit. Uangku cuma tinggal 30 rupiah, jadi harus ngambil duit di ATM. Aduh. Udah aman lah, jadi tas bisa ditaruh di depan, di belakang. Nah enak banget, ini sekitar jam 7 pagi, jadi tidak terlalu panas. Gak kayak Aligarh tuh jam 7 pagi udah panas banget. Beda apa Delhi? Nah itu udah pagi-pagi udah kelihatan di sana di apa Red Fort-nya lah. Gitu. Jadi aku tak cari ATM dulu dan habis ini aku bakal tur ke slum terbesar di Asia. Slum itu apa sih ya? Oh ya, pemukiman kumuh terbesar di Asia. Nanti aku mau ke sana. Dan aku udah punya temen yang bakal mandu aku untuk ngobrolin tentang sejarahnya. Gitu. See you. Jadi kabar buruk menimpa aku hari ini. Aku baru balik dari Pasar Maling tadi, dari sana itu depan. Pas meriksa kantong, HP ku hilang. Ternyata aku yang kemalingan, aku yang kecopetan ini, nggak sadar serius. Dan sekarang aku harus ada planning sebenarnya untuk mengunjungi perumahan kumuh di sana. Cuman setelah HP hilang, balik ke Aligarh aja deh. Aku langsung balik ke Aligarh ini. Apes banget sumpah hari ini. HP hilang. HP ku hilang bener-bener, iPhone 11 ku hilang. Tapi kenapa ya kok hilangnya itu pas iPhone 14 rilis gitu? Apakah emang harus ganti? Kemungkinan. Tapi bukan masalah HP-nya sih, tapi masalah datanya itu loh. Banyak kerjaan di situ. Tapi ya udahlah. Nanti kita pikirin, kita beli lagi di Aligarh, oke? Gitu. Terima kasih turut berduka.